Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan di bulan Januari surplus sebesar 1,96 miliar dolar Amerika. Adapun terdapat peningkatan ekspor sebesar 12,24% secara year on year. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan pada bulan Januari 2021 masih mengalami surplus. Keuntungan neraca perdagangan pada bulan lalu sebesar 1,96 miliar dolar Amerika. Kepala BPS Suharyanto mengatakan, surplus neraca perdagangan pada Januari 2021 ini menunjukkan kinerja neraca perdagangan di bulan tersebut lebih baik bila dibandingkan bulan Januari di tahun-tahun sebelumnya. Neraca perdagangan pada Januari 2020 defisit sebesar 640 juta dolar dan pada Januari 2019 defisit 980 juta dolar. Selain itu, performa pada bulan Januari 2021 tersebut cukup baik karena terdapat peningkatan ekspor secara tahunan. Nilai ekspor pada bulan lalu sebesar 15,3 miliar dolar atau naik 12,24% secara tahunan. Namun, kinerja impor pada bulan Januari 2021 tampak menurun, baik secara tahunan maupun bulanan. Impor pada bulan lalu tercatat sebesar 13,34 miliar dolar atau turun 7,59% secara bulanan dan secara tahunan turun 6,49%. Lantas, apakah perekonomian Indonesia sudah bisa dikatakan pulih jika dilihat dari kinerja ekspor dan impor? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX First Session Closing. Ya, pemirsa, neraca dagang Indonesia pada bulan Januari kembali mencatatkan surplus sebesar 1,9 miliar dolar Amerika, yang artinya Indonesia mengalami surplus neraca dagang lebih dari 8 bulan berturut-turut. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan Clara Antawijaya. Ya, halo Clara. Halo rekan Pras dan juga pemirsa IDX Channel. Ya, Clara, ini menarik ya, Indonesia akhirnya mencatatkan kembali surplus perdagangan di bulan Januari. Apa yang bisa Clara laporkan nih kepada pemirsa IDX Channel? Silahkan. Ya, terima kasih rekan Pras dan juga pemirsa IDX Channel. Tadi Pras bilang bahwa memang Indonesia ini mengalami trade surplus secara 8 bulan berturut-turut. Ini merupakan angin segar ya kalau didengar-dengar untuk tanah air ya. Tapi kalau misalkan kita melihat dari tahun kemarin, tahun 2020, Indonesia memang mengalami masa-masa kelamnya dilihat dari perspektif ekonomi. Di mana beberapa indikator menyatakan bahwa memang Indonesia secara perekonomian terkontraksi cukup dalam. Indikator pertama kita bisa melihat dari deflasi yang mengintai Indonesia di tahun 2020. Terjadi deflasi 3 bulan berturut-turut di tahun 2020, yaitu dari Juli, Agustus, September. Dan juga kalau misalkan kita melihat indikator lain, yaitu dari PDB atau pertumbuhan domestik bruto, PDB Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam di tahun 2020, Pras, di mana seperti yang kita tahu pada tahun 2020 terdapat pandemi COVID-19. Ini awal-awal yang tidak ada early warning scenario-nya, tiba-tiba ada pandemi ini, dan memang di kuartal 2 as a result Indonesia terkontraksi minus 5,32%. Dan selanjutnya di kuartal ketiga masih belum ada sinyal-sinyal pemulihan ekonomi di mana Indonesia masih terkontraksi di 3,49%. Namun memang di kuartal keempat sudah ada sinyal-sinyal pemulihan perekonomian ya, walaupun masih berada di zona merah yaitu di minus 0,47%. Jadi kalau kita melihat dari sisi PDB, memang Indonesia ini terkontraksi cukup dalam di tahun 2020. Tapi kalau misalkan kita melihat dari sisi ekspor dan impor, justru Indonesia mengalami surplus 8 bulan berturut-turut, Pras. Dan juga kalau misalkan kita melihat dari data yang terakhir dikeluarkan oleh BPS, di mana BPS merilis neraca perdagangan Indonesia pada bulan Januari 2021, Indonesia mencatatkan surplus sebanyak 1,9 miliar dolar Amerika. Dan kalau misalkan kita melihat suatu negara memiliki surplus, berarti negara itu lebih banyak ekspor ketimbang impornya. Nah, kalau di kasus Indonesia ini, Indonesia pada Januari 2021 mencatatkan kinerja ekspor yang cukup bagus, di mana ekspor valuasi dari Januari 2021 mencapai 15,3 miliar dolar Amerika, lebih besar daripada impornya, yaitu berada di level 13,34 miliar dolar Amerika
Serikat. Inilah yang membuat Indonesia surplus sebanyak 1,9 miliar dolar Amerika Serikat. Dan secara year on year kita berbicara terkait dengan ekspor performance Indonesia, ini meningkat 12,24%. Begitu, Pras. Baik, memang kalau kita cermati Clara dan juga pemirsa IDX Channel secara tahunan begitu memang kita masih mencatatkan kinerja yang positif begitu. Ada peningkatan sekitar 12%-an untuk kinerja ekspor Indonesia. Tapi memang kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau month on month, baik dari sisi ekspor begitu memang ada penurunan dibandingkan dengan bulan Desember 2014 sekitar 7%-an begitu, Clara. Tapi kalau kita lihat negara-negara tujuan ekspor Indonesia juga ada yang surplus sebenarnya dengan Indonesia ini. Mungkin bisa dijabarkan negara-negara mana sih yang surplus perdagangannya juga dengan Indonesia akhirnya diuntungkan begitu dengan surplus perdagangan dengan sejumlah negara-negara tujuan ekspor. Ya, Pras, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan export destinations countries, ini ada beberapa negara yang mencatatkan surplus di Indonesia. Yang pertama adalah negeri Paman Sam, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat ini mencatatkan surplus sebanyak 1,09 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kalau kita jabarkan, berarti ini ekspor dari Indonesia ini membanjiri Amerika Serikat, yaitu sebanyak 1,67 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan barang-barang yang kita impor dari Amerika Serikat itu dengan total 581 juta US dollar saja. Dan yang kedua ada negara India. Perdagangan Indonesia dengan India mencatatkan surplus sebanyak 563 juta US dollar untuk Indonesia. Ini berarti Indonesia lebih banyak ekspor daripada Indonesia impor dari India itu sendiri. Dan juga negara yang ketiga adalah Filipina yang mencatatkan surplus 504 juta US dollar terhadap Indonesia. Ini berarti Indonesia lebih banyak ekspor ke Filipina daripada Filipina ekspor ke Indonesia, begitu, Pras. Tapi tidak hanya kita melihat dari segi surplus ya, Pras, karena memang ada juga mitra-mitra dagang Indonesia dengan valuasi yang cukup besar dalam hubungan perdagangan, tapi mencatatkan defisit. Yang dinamakan defisit berarti Indonesia lebih banyak impornya daripada ekspornya ke negara tersebut. Contohnya seperti Tiongkok. Nah, Tiongkok ini kita memiliki defisit perdagangan sebesar 1,09 miliar US dollar. Ini berarti kita lebih banyak impor daripada China, daripada kita ekspor ke China. Dan juga negara kedua yaitu adalah Australia. Kita memiliki defisit perdagangan dengan Australia sebanyak 243 juta US dollar. Dan juga negara ketiga yang kita mencatatkan defisit adalah Korea, dengan total defisit 192 juta US dollar. Begitu, Pras. Itu dia, berarti memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah ya, untuk mengejar dari sisi ekspor kepada sejumlah negara yang tadi kita justru mengalami defisit seperti China, Korea Selatan, kemudian juga Australia, begitu, Clara. Tapi kalau kita cermati juga dengan pergerakan ekonomi Indonesia yang semakin membaik begitu, sepertinya kan kita juga masih ditopang oleh ekspor non migas ini. Nah, mungkin bisa dijabarkan apa saja sih yang menopang kinerja ekspor impor Indonesia begitu sehingga kita akhirnya kembali lagi mengalami surplus di bulan Januari 2021. Ya, baik, Pras. Jadi kalau misalkan kita berbicara terkait dengan surplus, berarti kita lebih banyak ekspor daripada impor, begitu ya, Pras. Ya. Dan juga kinerja ekspor Indonesia ini patut diapresiasi, apalagi di Januari 2021 ini kita mencatatkan ekspor yang lebih besar daripada impor. Walaupun meskipun ini ekspor Indonesia naik 12,24% secara year on year, tapi perlu digarisbawahi secara month on month kita masih minus, yaitu minus 7,48%. Mungkin penjabaran lebih lanjut akan dipaparkan oleh Kepala BPS Suharyanto melalui cuplikan berikut ini. Ekspor pada bulan Januari tahun 2021 yang sebesar 15,30 miliar ini, kalau kita bandingkan dengan posisi bulan Desember tahun 2020 atau secara month to month, itu mengalami penurunan sebesar 7,48%. Kalau kita lihat, penyebabnya adalah penurunan ekspor baik migas sebesar 13,24% dan juga non-migasnya turun 7,11%. Kalau kita lihat siklus-siklus di tahun sebelumnya, selalu terjadi penurunan dari bulan Januari ke bulan Desember.
Karena di bulan Desember banyak sekali kegiatan, sementara di awal Januari itu tahun baru dan baru mulai bergeliat. Nilai ekspor Januari yang sebesar 15,30 miliar ini, kalau kita bandingkan. Ya begitu Pras, itu merupakan ucapan dari Suharyanto selaku Kepala BPS, dan mungkin kita bisa highlight beberapa statement dari beliau di mana memang ekspor migas pada Januari 2021 ini terkontraksi 13,24% secara month on month. Sedangkan kalau ekspor non migas ini juga terkontraksi 7,11% secara month on month. Cuma mungkin saya akan underline satu sektor ini, yaitu di ekspor non migas, yaitu adalah sektor pertanian. Pada Januari 2021 ini justru mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu di level 22,19%. Padahal ini sektor pertanian merupakan sektor yang digadang-gadang pada tahun 2020 kemarin ya. Ini merupakan salah satu sektor yang membukukan kinerja positif di tahun 2020, di mana sektor-sektor yang lain berada di teritori negatif. Tapi di Januari 2021 ini berbalik arah. Justru pertanian ini memiliki kinerja yang tidak begitu baik. Dan selanjutnya adalah industri pengolahan juga membukukan performa minus 7,15% secara month on month, dan juga selanjutnya pertambangan minus 3,81% secara month on month. Dan mungkin saya akan underline sedikit lagi nih terkait dengan ekspor pertanian. Banyak komoditas yang menurun dalam sektor pertanian, yaitu seperti kopi, teh, dan juga tanaman obat aromatik. Tapi ada satu komoditas yang memiliki kinerja yang sangat bagus yang menopang sektor pertanian secara keseluruhan, yaitu adalah jahe. Begitu Pras. Baik, memang secara kinerja bulanan begitu. Kalau kita lihat memang masih mengalami tekanan dibandingkan dengan Desember 2020 lalu. Tapi ini memang masih terkena dengan adanya pandemi COVID-19. Kemudian sejumlah negara tujuan ekspor Indonesia pun masih ada yang menerapkan lockdown begitu. Meskipun kita tahu ada beberapa juga yang sudah melakukan pelonggaran, tapi itu dia masih menjadi momok juga begitu yang akan menahan laju ekspor impor Indonesia begitu, paling tidak sampai dengan tahun 2021 ini. Tapi yang menarik perlu dicermati juga ini Clara, bagaimana sih menurut Clara begitu Indonesia 8 bulan berturut-turut akhirnya juga masih menjaga surplus neraca perdagangan kita. Apakah ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sudah membaik begitu, atau ada hal lain sih sehingga kita akhirnya surplus? Padahal di sisi lain kita tahu apakah juga impor yang kita tahu ini impornya adalah bahan baku yang mengindikasikan juga bahwa adanya daya beli masyarakat yang menurun, kemudian demand terhadap produk-produk Indonesia yang juga menurun dengan adanya pandemi COVID-19, Clara. Good point, Pras. Jadi kalau misalkan kita melihat Indonesia surplus itu bukan semata-mata pemulihan ekonomi di Indonesia sudah berlancar dengan baik. Tidak. Walaupun memang sinyal-sinyal perbaikan ekonomi sudah kita lihat dari fourth quarter 2020 ya, tapi tetap saja surplus ini bukan berarti indikator bahwa perekonomian Indonesia ini telah pulih. Sebenarnya surplus ini juga kita bisa melihat dari beberapa faktor kenapa Indonesia bisa membukukan surplus yang baik gitu ya secara 8 bulan berturut-turut. Yang pertama adalah commodity booms, di mana memang harga-harga komoditas di pasar internasional ini sedang tinggi-tingginya. Sedangkan memang Indonesia ini merupakan produsen dari komoditas-komoditas seperti juga komoditas batu bara dan juga tembaga. Ini merupakan dua komoditas unggulan Indonesia yang memang harganya ini sedang naik-naiknya di pasar internasional. Dan yang kedua adalah sebenarnya ketika kita berbicara terkait surplus di mana ekspor lebih banyak daripada impor, ini kita patut mempertanyakan mengapa impor ini lebih kecil daripada ekspor. Bisa saja memang kinerja ekspor kita bagus sekali, atau bisa saja memang nilai impor dari Indonesia ini juga melemah begitu ya. Seperti yang kita kutip dari BPS, nilai impor Januari 2021 ini secara month on month memiliki nilai minus 7,59%, Pras. Dan juga secara year on year kita masih minus 6,49%. Dan melemahnya nilai impor ini tanda ekonomi Indonesia belum pulih secara 100% begitu, Pras. Dan juga kita bisa melihat beberapa poin seperti impor konsumsi yang masih minus,
minus, impor bahan baku, dan juga impor barang modal yang terkontraksi cukup dalam yaitu minus 21% secara month on month. Sedangkan barang-barang impor ini merupakan penggerak industri dalam negeri karena memang ini merupakan bahan-bahan baku yang dapat menggerakkan pabrik-pabrik, yang menggerakkan industri di Indonesia secara keseluruhan. Dan artinya industri pengolahan dalam negeri belum tergerak akibat apa? Daya beli masyarakat yang masih lemah akibat pandemi COVID-19 ini, Pras. Ya, menarik sekali analisis yang sudah diberikan begitu oleh Clara. Begitu. Memang adanya importasi yang turun justru seharusnya menjadi salah satu yang perlu dicermati juga begitu. Berarti memang adanya penurunan produksi di Indonesia karena importasi yang sering dilakukan oleh pemerintah adalah bahan baku begitu, bahan dasar yang digunakan untuk proses produksi berbagai produk-produk entah itu manufaktur ataupun sektor-sektor lainnya. Jadi itu yang memang harus dijaga adalah bagaimana kinerja ekspor Indonesia tetap baik begitu di tengah pandemi COVID-19. Dan kira-kira apa saja berarti yang harus diwaspadai begitu, yang harus dijaga juga nih oleh pemerintah bahwa kinerja ekspor kita ini masih terus tumbuh karena ini menjadi salah satu nanti indikasi salah satu penopang juga pertumbuhan ekonomi, kemudian menjaga neraca keuangan Indonesia begitu. Ya baik Pras, kalau misalkan kita melihat hubungan antar negara secara bilateral atau multilateral, kita melihat dari sisi ekspor dan juga impor. Kita berarti ketergantungan dengan ekspor destination country. Dan mungkin kita bisa address satu negara ekspor destinations country Indonesia yang paling besar adalah Amerika Serikat. Nah, kita patut waspadai ini karena memang Amerika Serikat ini masih belum pulih dari pandemi COVID-19 di mana kasus harian tertinggi ini masih dipegang rekornya oleh Amerika Serikat dan bahkan ada varian baru virus corona yang ada di Amerika Serikat ini memiliki kontribusi yang banyak sekali dalam peningkatan kasus COVID-19 di Amerika Serikat. Nah, ini menjadi masalah ketika misalkan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden akan melaksanakan kebijakan lockdown ataupun seperti pembatasan restriksi dagang yang dilakukan oleh negara-negara lainnya sebelumnya di tahun 2020. Apabila Amerika melakukan lockdown sehingga kita tidak bisa mengekspor barang Indonesia ke Amerika, ini akan menjadi problem karena memang Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar Amerika Serikat yang memiliki surplus tertinggi dan ini akan memiliki masalah terhadap neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan. Begitu, Pras. Baik, lantas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyikapi kondisi ini, Clara? Ya baik, Pras. Kalau misalkan kita melihat dari sudut pandang export destinations countries seperti misalkan Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, mereka adalah countries yang bisa digolongkan sebagai negara-negara konvensional. Okay. Nah, ini dapat kita cari solusinya dengan mencari alternatif pasar baru, yaitu memiliki pangsa pasar yang unconventional. Seperti misalkan Indonesia bisa melancarkan ekspor ke negara-negara yang berada di benua Afrika, ataupun Timur Tengah, ataupun Amerika Selatan. Kuncinya adalah mencari pangsa pasar baru di luar dari conventional countries yang ada. Begitu, Pras. Dan juga bisa memanfaatkan LCS, Pras. LCS itu adalah Local Currency Settlement. Ini adalah fasilitas perdagangan antara negara-negara di ASEAN dan saat ini yang berkontribusi adalah Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Keuntungan dari LCS ini adalah negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Indonesia ini dapat menggunakan mata uang lokal untuk melakukan kegiatan ekspor impor tanpa harus menukar dolar. Baik. Dan ini memiliki potensi yang banyak sekali. Kenapa? Karena memang ketika misalkan Indonesia mau ekspor impor barang ke Thailand, mereka hanya harus tukar currency saja antara baht dan rupiah, tidak harus exchange ke US dollar, dan ini memiliki spread yang cukup rendah dan sudah disettle dengan LCS-nya itu sendiri, Pras. Baik, itu dia. Memang tantangan masih tetap ada begitu di tengah pandemi COVID-19. Tapi yang paling utama adalah juga menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan konsumsi di dalam negeri, terutama dengan mengatasi pandemi COVID-19 sendiri di Indonesia. Baik, Clara, terima kasih banyak atas data-data dan juga informasi yang sudah disampaikan. Tentu ini bermanfaat bagi pemirsa IDX Channel. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan sejumlah infografik yang menarik terkait dengan pergerakan surplus perdagangan, apakah juga terjadi defisit di tahun 2020 hingga 2021 ini. Sesaat lagi.